Pemirsa, momentum tahun baru biasanya dekat dengan yang namanya harapan baru, target baru, dan juga semangat baru. Nampaknya begitulah situasi pasar saham Indonesia pada awal tahun 2024 ini. Baru genap satu pekan perdagangan pertama, IHSG sudah menembus all-time high atau rekor sepanjang masanya berkali-kali. Bahkan hari ini tanggal 5 Desember 2023, IHSG untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus level 7.400 secara intraday. Apakah ini bertanda bagi sobat cuan untuk masuk dan juga ikut meraup pundi-pundi cuan dari pasar saham Indonesia? Mari simak ulasannya dalam Tahun Baru Cuan Baru. Nah, sebelumnya masuk ke pembahasan pasar saham di tahun 2024, kita evaluasi dulu ya pasar saham Indonesia di tahun 2023. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat begitu indeks harga saham gabungan menutup tahun 2023 dengan performa tahunan yang tergolong mentereng. Tercatat kinerja IHSG sepanjang tahun 2023 menguat 6,16% di level 7.272. Ini lebih tinggi dari pencapaian di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022 yang terapresiasi 4,09%. Nah, berbeda dengan 2024 begitu ya, kalau kita lihat mundur ke belakang, pasar saham di tahun 2023 dimulai dengan berat. Baru 4 hari perdagangan berjalan, yaitu pada tanggal 5 Januari 2023 hari Kamis, IHSG harus tumbang 2,34%, di mana penurunan tajam ini bahkan menjadi performa terparah sepanjang tahun 2023. Saat itu kalau kita lihat, investor dibuat pesimis dengan ramalan Dana Moneter Internasional atau IMF terkait dengan ekonomi global 2023, di mana IMF dan juga beberapa pihak lainnya memperkirakan sepertiga ekonomi dunia berada di dalam jurang resesi. Semakin ngeri lagi karena waktu itu China, salah satu ekonomi terbesar di dunia, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan global untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Ini tidak lain dan tidak bukan karena angka kasus COVID-19 yang kembali menyerang negeri bambu tersebut. Kalau kita ingat begitu ya, China ini kan mitra dagang utama bagi Indonesia. Jadi kalau ada pelemahan ekonomi di China, Indonesia akan terkena dampak negatifnya. Nah, belum lagi kalau kita lihat sentimennya begitu bayang-bayang dari sentimen suku bunga The Fed yang waktu itu belum ada tanda-tanda mau turun. The Fed membayangi IHSG karena keputusan menaikkan suku bunga dan mempertahankan pandangan hawkishnya. Sehingga pesimisme terjadi di pasar berisiko, seperti salah satunya adalah IHSG atau pasar saham, dan bisa dikatakan bahwa pasar saham Indonesia masih bisa terselamatkan berkat adanya kabar-kabar positif yang datang justru dari dalam negeri, seperti misalnya pembagian dividen jumbo hingga rilis data ekonomi yang solid dan akhirnya berakhir happy ending. Nah, itu tadi review perdagangan di tahun 2023 secara general. Sekarang kita masuk ke tahun 2024, kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, meskipun banyak perkiraan yang mengatakan bahwa saham tahun 2024 ini masih akan volatile begitu, tapi justru sepekan pertama IHSG malah langsung galak, bahkan menembus rekor sepanjang masa secara intraday di sesi 1 perdagangan hari ini, yaitu di level 7.403. Meskipun memang kalau kita lihat secara harian balik lagi begitu ya ke level 7.300-an, dan secara harian pun akhirnya terkoreksi tapi masih tergolong wajar, yaitu minus 0,12%. IHSG yang bergairah terjadi ini dilihat karena adanya optimisme bahwa The Fed benar-benar akan memangkas suku bunga acuannya. Berdasarkan perangkat FedWatch CME Group, pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 67% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Maret 2024 mendatang. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan awal kita, apakah ini menjadi momen cerahnya pasar saham di tahun 2024 dan apakah ini momen yang pas untuk kita all in dan masuk ke pasar saham Indonesia untuk meraup cuan? Susah juga ya, karena mayoritas emiten yang ada tuh kalau kita lihat secara grafis lagi menguat semua begitu. Kalau pinjam kata-kata atau istilahnya trader bingung mau masuk di mana karena pucuk semua. Nah, mungkin sobat cuan bisa masuk begitu ke pasar saham pada saat 5 momentum tahunan pasar modal berikut ini. Ya, kalau kita lihat mirip seperti cuaca begitu ya, pasar modal pun ada musimnya. Mulai dari saat ini yang sedang terjadi begitu ya, January Effect, di mana pada bulan ini para investor saham biasanya mengharapkan keuangan di pasar saham dari musim January Effect di awal tahun, di mana biasanya banyak orang hingga lembaga
yang mulai mengatur keuangannya kembali, di mana dampaknya harga-harga saham mengalami kenaikan atau cenderung di 2 minggu pertama Januari ini akan bagus begitu ya kinerjanya. Jika dijelaskan secara teori, di awal tahun khususnya di bulan Januari biasanya para investor retail ini menerima bonus akhir tahun. Dengan uang bonus tersebut biasanya sering digunakan oleh para investor untuk memborong saham sekaligus ingin menghindari pajak di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat musim kedua yang sering terjadi yaitu sell in May and go away, di mana musim ini dimulai dari bulan Mei, di mana biasanya investor akan cenderung menjual saham pada bulan Mei untuk menghindari periode di bulan Oktober begitu, yang imbal hasilnya cenderung lebih rendah dari bulan-bulan lainnya dan akan kembali membeli saham di bulan November begitu ya. Banyak orang yang berpendapat bahwa musim sell in May and go away ini terjadi karena investor pergi untuk liburan musim panas. Kita bahas begitu ya musim pasar modal Indonesia selanjutnya yang sering dimanfaatkan oleh investor adalah Santa Claus Rally, di mana sesuai dengan namanya Santa Claus Rally jatuh pada bulan Desember. Musim ini identik dengan pemberi hadiah pada bulan Desember saat momen Natal, di mana rally ini diberi nama dari Santa Claus sebagai tokoh yang memberi hadiah karena terjadi peningkatan harga nilai saham, di mana pada musim ini begitu biasanya sebagian investor memborong sahamnya untuk mengantisipasi dari musim Januari Effect. Selanjutnya musim yang lain adalah namanya window dressing, di mana di musim ini ada waktu sekitar 3 bulan terakhir menjelang pergantian tahun yang biasanya akan menjadi tren kenaikan harga saham atau harga saham cenderung menguat. Di mana window dressing ini adalah strategi yang digunakan oleh para manajer investasi. Tujuannya adalah untuk memperindah portofolio sahamnya sebelum dipresentasikan ke pemegang saham atau klien sebelum tutup tahun. Kemudian musim selanjutnya adalah earning season, di mana musim ini biasanya laporan keuangan dari banyak perusahaan dipublikasikan. Bagi para perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, memang ada kewajiban begitu ya untuk memberikan laporan keuangannya secara rutin setiap periode kuartalan atau sekitar setiap 3 bulan begitu. Perusahaan akan melaporkan kinerja keuangan periode yang berakhir biasanya pada bulan Maret, Juni, September, juga Desember, dan biasanya akan dirilis ke publik begitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan juga Januari. Nah, dari laporan inilah para investor menganalisis yang namanya fundamental perusahaan. Yaitu tadi wajah pasar saham Indonesia yang sebenarnya masih sangat cerah dan punya banyak potensi ke depannya. Jadi gimana? Makin yakinkah Sobat Cuan untuk berinvestasi di pasar saham? Ada yang baru mulai atau bahkan mau all in begitu ya? Atau sebenarnya masih ragu?